الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدون معالم الإيمان وشموس هذه الإرفان. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah Masjid Riyadh, insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Nashul Ibad di halaman ke-6. Di baris ke-12 dari atas, halaman ke-6, insyaallah baris ke-12 dari atas. Ila diucapkan, maksudnya ada yang berpendapat inna syahwata, sesungguhnya syahwat nafsu tusiru itu jadi apa? Syahwat al-muluka, raja yang bisa menjadikan apa itu syahwat al-muluka, yang seorang raja menjadikan apa? Abidan, seorang hamba. Sesungguhnya syahwat itu, gara-gara syahwat bisa menyebabkan asalnya seorang raja menjadi abid, menjadi hamba. Syahwat pun bisa membalikkan yang asalnya ulama menjadi tidak ulama. Kenapa? Perbuatannya yang tidak baik sehingga mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Apakah masyarakat secara dhahir akan menganggap itu akan menjadi seorang yang semacam itu? Enggak kan? Nah, kita kadang-kadang melihat dari kesek. Yang jadi problem di situ. Kita ini melihat orang dari kesek, tidak salah. Karena secara fikih kita menilai seseorang, siapapun dia, itu dari zahirnya. Sedangkan yang batinnya Allah yang menilai. Dalam bentuk apapun, di segala sektor kehidupan, meskipun dia asalnya raja, bisa menjadi apa? Budak. Karena apa? Syahwat. Ini syahwat ini sangat apa? Sangat berbahaya sekali. Apa yang dimaksud dengan tusirul muluka abidan fa innama, maka sesungguhnya seseorang ahba yang mencintai sama manusia yang sesuatu, maka orang yang menahba syai'an fahuwa, maka tuwamin itu abduhu, menjadi hambanya sesuatu. Contoh, kita pacaran, Pak, saking cinta kita kepada perempuan itu, perempuan itu minta apa kita turutin enggak? Kasih kan? Asal tidak minta rembulan atau bulan diturunin, itu aja. Apapun yang engkau minta wahai sayangku akan kupenuhi. Kalau punya. Karena kita sudah menjadi hamba, menjadi budak terhadap segala sesuatu yang kita, mestinya yang kita cintai betul-betul adalah Allah, karena kita menjadi abidnya Allah. Makanya Rasulullah memberikan tip yang ini sudah dikenal oleh banyak orang. Ahbib habibaka haulamma. Kalau engkau mencintai sesuatu, mencintai kekasihmu yang sedang-sedang saja, haulamma. Karena apa?
asa ayyakuna baghidaka yawma. Bisa jadi orang yang engkau kasih, minta apapun engkau turutin, engkau penuhin, bahkan engkau suruh merangkak pun engkau merangkak. Satu saat maka menjadi baghidaka, menjadi musuhmu. Makanya harus habibaka haunamma, yang sedang-sedang saja. Demikian juga sebaliknya, bencilah orang yang engkau benci, haunamma juga. Kalau kita membenci seseorang, jangan terlalu membenci, yang sedang-sedang saja. Karena apa yang kita benci, yang asalnya musuh kita, satu saat menjadi apa? Kekasih, menjadi teman akrab. Makanya cinta kita yang sejati adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul. Kalau kita mencintai istri wajib, tapi jangan sampai cinta kita kepada istri, kepada anak mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kan begitu kan? Jangan sampai ketika kita mau bermunajat kepada Allah, gara-gara istrinya mau diisi-isi sampai lupa bermunajat kepada Allah, sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat juga harus hati-hati. Dan waktu itu sudah. Dan kalau begitu, apa yang harus bisa dilakukan agar bisa menekan syahwat itu, agar bisa mengelola, memanage syahwat itu? Maka wasabr, utawi sabar yusiru, itu bisa menjadikan apa sabar? Al-abda terhadap hamba, mulukan menjadi seorang apa? Raja. Nah ternyata untuk menekan syahwat, untuk memanage syahwat, untuk mengelola syahwat, agar syahwat ini tidak lari tanpa kendali, tidak lepas tanpa kita kekang, maka harus diikuti apa yang disebut apa? Sabar. Karena apa? Sabar itu bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi raja, menjadi pemimpin. Cuma masalahnya di kalangan kita ini selalu mengatakan sabar kan ada batasnya. Itu manusiawi. Sabar ada batasnya. Saya waktu Jumat kapan sudah lama sekali ya, saya pernah menceritakan ketika Rasulullah menyuruh kita untuk mencintai tetangga. Terus pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau tetangganya itu reseh, tetangganya itu menyakiti kita, tetangganya itu mengganggu kita, apakah kita membalas menyakiti? Apakah kita malah membalas mengganggu mereka? Ternyata Rasulullah kan tidak. Justru kata Rasul, Innallaha yuhibbur rajula, sesungguhnya Allah itu menyukai seseorang. Lalu suku jari yudhihi, orang tersebut mempunyai mempunyai apa? Tetangga yang jelek, yang selalu menyakitinya, reseh. Lagi sholat dia main gitar, kenceng-kencengan lagi. Sholat kita khusyuk banget. Tapi kalau hati kita tertata, musana berisik, musana nyanyi, Allahu Akbar, kita betul-betul menikmati sholat kita, insya Allah seberisik apapun nggak tergantung hati kita. Sabar tadi, sabar. Ya ternyata Allah menyukai seseorang yang mempunyai tetangga yang jelek dan reseh, mengganggu terus, menyakiti terus. Apa yang dilakukan oleh seorang tersebut? Fayasbiru ala adah, dia ternyata sabar atas kedoliman, atas gangguan yang dilakukan oleh apa? Tetangga tersebut.
sehingga Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut baik saat ia masih hidup maupun ketika ia sudah meninggal dunia. Masya Allah. Kalau itulah sabar. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak yang mengungkapkan tentang kesabaran. Salah satunya misalnya di surat Al-Imran 186 Allah bersabda, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Bersikap sabarlah dan bertakwalah, karena sifat sabar dan takwa itu adalah sikap yang terbaik di antara sikap-sikap yang lain. Kalau kita diejek orang, dihina orang, dicaci maki orang, kita nggak pernah membalas caci maki, kita tidak pernah balas ngejek, kita sabar terus. Lama-kelamaan yang mencaci maki bosan nggak? Bosan lama-kelamaan. Apalagi kita balas dengan kebaikan. Wa ahsin man asaa ilaika. Balaslah kebaikan terhadap orang yang berbuat jelek kepada engkau. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat jelek, kita balas dengan kebaikan. Insya Allah, semoga dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, Allah berikan hidayah. Lama-kelamaan malu, Pak. Saya barusan nonton YouTube, ini tukang nonton YouTube, Pak, yang ngeprank-prank. Ada perempuan, dia pakai laki-laki, dia pakai kaos yang enggak ada yang tidak bolong, semuanya bolong, celananya bolong-bolong semua. Ketika dia masuk kafe, diusir oleh perempuan itu, diusir, dihina, dicaci maki, macam-macam semua. Dia pura-pura beristighfar, semoga istighfar tidak benar-benar. Dia nitipkan kita, dia pura-pura pergi, mohon maaf Mbak, saya nitip ini, saya akan ke Thailand. Setelah begitu dia pakaian yang sangat seperti direktur utama, pakai kacamata, dia nyanyi dengan begitu lembutnya, dan dia memang menciptakan nyanyian kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu bingung. Lama-kelamaan nangis, Pak. Sampai kepingin berada di samping laki-laki itu, ingin sujud, ingin minta maaf. Selama kita diejek, kita sabar dan lain sebagainya, insya Allah. Dan ternyata perempuan-perempuan sekeras apapun, Pak, pernah ada yang disiram, ternyata dibacakan sholawat, hilang semua. Minta maaf orang. Yang biasa sallallahu alaihi itu langsung, saya hanya mengamati, ternyata sholawat itu betul-betul di dalam praktek keseharian. Ada orang yang sekeras batu, hatinya semacam itu, ketika mendengar sholawat meleleh langsung minta maaf. Subhanallah, betapa dahsyatnya kita membaca apa? Sholawat itu. Meleleh langsung. Gimana sudah? Dilempar sama minuman, dan minumannya ditaruh di sini, dituangkan di apa ini, apa agar punggung, masya Allah. Gara-gara bahasa Italia kan, dituangin airnya. Gara-gara membaca Maulaya sholli wa sallim, langsung meleleh, Pak. Baru itu doang. Minta maaf, sampai minta maafnya bukan mohon maaf, langsung duduk di bawah, minta ampun, hanya gara-gara sholat. Nah, ini syahwat ini bisa menekannya dengan cara apa? As-sabr. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah akan mencintai orang-orang yang apa? Sabar. Bahkan Allah pun
berfirman salamun alaikum bima sabartum. Nah ini sudah jaminan Allah ini. Jadi kalau ada ungkapan sabar di ada batasnya, bukan ajaran Islam, Pak. Sabar dalam Islam unlimited. Kalau ada yang mengatakan begitu berarti sesuai dengan syahwatnya. Gitu. Sahabat Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan apa? Orang ngomongnya biar paus ya, atau ikan paus apa benar apa enggak? Itu kan karena kesabaran beliau sambil berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi diberikan kemudahan oleh Allah hingga ia bisa keluar dari mulut. Nah, akhirnya istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin diajarkan oleh para ulama, oleh para kiai, diijazahkan kepada kita. Apabila kita mendapatkan kesulitan dalam bentuk apapun, kita disuruh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kenapa begitu? Li'annal abda, kita lanjutkan, kita baca. Li'annal abda, sesungguhnya hamba, bisabrihi, dengan kesabaran hamba tersebut, yang lalu itu memperoleh siapa itu hamba, memperoleh apa? Mayuri, terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Jadi dengan kesabaran itu, cita-cita kita dalam bentuk apapun, insya Allah akan bisa kita peroleh dengan kesabaran. Sabar itu bukan berarti menunggu bayar. Sabar itu bukan berarti di rumah biarinlah aku tak sabar, paling-paling rezeki tak datang sendiri. Nggak bisa Pak, itu bukan sabar, itu skeptis namanya. Sabar itu proses, dia berproses, dia beraktivitas, tapi dia tidak pernah mempedulikan godaan-godaan dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Niat dia ingin memperoleh ridho Allah, niat dia ingin menjemput rezeki Allah. Itu namanya sabar. Ini sama dengan apa namanya? Saya kutip dalam kitab Minhajul Abidin di halaman 54 seterusnya, ada sebuah syair yang mengatakan la tayasanna wa in talibun mutalabah. Janganlah engkau berputus asa meskipun yang engkau cari perjuangan itu masih lama. Kadang-kadang kalau kita ingin mencapai sesuatu, prosesnya begitu lama, kadang-kadang kita nggak sabar kan Pak, putus asa kan? Ya Allah, saya sudah kesini mentok. Makanya akhirnya anak-anak sekarang maunya instan kan? Tidak mau dalam perjalanan panjang untuk mencapai sesuatu dengan tidak pernah berputus asa. Inilah jalan yang terbaik, tapi akhirnya apa? Anak-anak sekarang maunya instan. Idza sta'anta bisabrin antara farujan. Dan jika engkau minta tolong dengan cara sabar, antara farujan, engkau akan melihat, akan nampak di hadapanmu farujan, jalan keluar, kelapangan, keleluasaan. Memang sabar. Sabar. Kalau nggak sabar, ya hancur semua Pak. Maka Imam Ghazali mengutip sebuah syair lagi, as-sabru miftahu ma yurja. Sabar itu kunci. Sabar itu adalah miftah, pembuka terhadap apa yang kita inginkan, ma yurja, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Wa kullu khairin bihi yakun. Setiap kebaikan apapun bisa dicapai, bisa diperoleh dengan kesabaran. Cuma kita, hati kita nggak bisa ditata Pak ya.
Ini kan selalu mendidik. Wasbir wa in talat al-layaliya farubama amkanal haruna. Maka bersabarlah meskipun waktunya begitu panjang. Ini kalau diartikan secara literal wa in talat, meskipun panjang apa al-layaliya, malamnya. Kalau diartikan secara literal maksudnya bersabarlah meskipun memerlukan waktu yang begitu panjang sekali. Makanya dikatakan sabar tidak ada batas. Sabar itu unlimited. Kalau ada mengatakan sabar harus ada limited, berarti disesuaikan syahwat masing-masing. Itu manusia, bukan ajaran Islam. Insyaallah. Jamaah rahmatullah. Untuk itu mari tadi sudah dikatakan apa as-sabr itu yusiru al-abida burukan. Sabar itu bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi pemimpin, menjadi raja. Sebaliknya kalau syahwat dikedepankan akan bisa mengakibatkan seorang raja sekalipun bisa menjadi budak. Karena dianggap man habba syai'an bahwa siapa orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan menjadi hambanya sesuatu. Kalau kita mencintai pacar kita, terlalu mencintai, maka kita akan menjadi hambanya dia. Karena kita diperintah kemanapun mau Pak, Mas, sudah ada jam 6 ya, mau nggak Pak? Sudah ada jam 6 aja, sampai mandinya jam 3 pagi. Karena Pak pacarnya minta datang jam 6. Karena bagi man ahabba syai'an bahwa kalau sekarang sama istri, Pak, besok aja, aduh jangan jam 7 dong, gimana kalau jam 9? Masih bisa kapan kan? Maka kasihnya zaman dulu, Mas, itu jam 6 masih aku cuci masih, Masya Allah. Jam 4 udah, ketika bangun, jam 4 udah mandi. Minyak wanginya 1 on. Ini sudah ya. Ternyata Mama ngurus saya lama-lama juga capek. Ini sampai ke al-maqalah as-sabi'ata asyara, sampai kepada makalah yang ke-17 insyaallah bulan depan, tahun depan, bukan tahun depan insyaallah kita ketemu lagi. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan segar bugar, diberikan kemudahan untuk mencapai apapun yang kita ciptakan, dan kita kedepankan sabar, hilangkan syahwat yang mengarah kepada kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.